Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari beberapa peserta dalam daurah waris dan wakaf. Ada masuk ke meja redaksi dari kayaknya bapak deh ini atau ibu, Dwi Purnomo, karena nama Dwi ini bisa masuk ke dua sisi, laki-laki atau perempuan, mohon maaf. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada wasiat yang ternyata melebihi sepertiga dari harta ayahnya yang meninggal? Apakah wasiatnya bisa dibatalkan atau dikoreksi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat Haji Wada, ya, tahun ke-10 Hijriah, di mana beliau ingin memberikan hartanya seluruhnya kepada anaknya, kemudian Rasulullah melarangnya, kemudian menjadi 2/3 melarangnya, setengah dilarangnya, dan pada saat beliau mengatakan wasulus, sepertiga ya Rasulullah mengatakan wasulusu katsir, sepertiga sudah banyak. Artinya itu batas maksimum, ya, sehingga kalau ada terjadi kesalahan ya mohon dikoreksi, dan kemudian juga mohon diikhlaskan kepada pihak-pihak yang pernah menerima, dan mungkin ada hak orang lain yang diambil, jadi harus dikoreksi begitu, ya, insyaallah. Baik. Yang kedua dari Bapak Muhammad Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau pembagian waris saat orang tua meninggal lalu menggunakan metode jahiliyah, metode jahil? Maksudnya karena dibagi berdasarkan kesepakatan paman-paman dari jalur bapak. Namun, kemudian setelah anaknya besar, baru memahami ilmu mawaris. Dan bisa nggak, Ustaz, ditarik ulang kesepakatan itu dengan metode mawaris sesuai syariat? Ya, bagaimana dengan perhitungan di masa lalu yang tidak menggunakan syariat Islam, setelah kita faham bagaimana ilmunya dan bagaimana ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak menggunakan aturan main dari Allah? Wah, sangat mengerikan sekali, karena kita ingin menebus dalam tanda kutip kesalahan kita di masa lalu. Caranya apakah boleh dengan cara dihitung ulang lagi? Ya, jika memang masih ada aset yang menjadi warisan itu tadi dan belum dijual lagi misalkan, nah itu silakan boleh dihitung ulang. Namun gimana kalau sudah kadung dijual, ya misalkan, atau kadung dihibahkan dan sebagainya? Maka caranya adalah diantaranya kepada pihak-pihak tadi semua yang terlibat, ya dikumpulkan lagi. Kalau sudah diantara mereka meninggal, dikumpulkan ahli warisnya, dirembukan lagi bagaimana cara menghitungnya secara syariat. Kemudian setelah itu, ya, kalau memang ada yang mengambil hak yang bukan miliknya, dikembalikan, gitu ya. Tapi kalau bila mana pihak-pihak yang jatahnya diambil kemudian mengikhlaskan, itu lain lagi. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ganjaran yang terbaik kepada orang yang mengikhlaskan bagiannya. Tapi bila mana ingin ya menghitung ulang lagi, caranya adalah tadi dikumpulkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. Kalau sudah meninggal salah seorang dari mereka, maka keluarganya ya diikutsertakan untuk membicarakan ulang dan menghitung berdasarkan syariat Islam. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Chandra Irawan. Ya, beliau dari Sumatera Utara. Izin bertanya Pak Ustadz, pada poin ketiga yaitu harta bersama suami istri adalah kategori kekeliruan dalam pembagian waris. Pertanyaan saya, bagaimana kesepakatan beberapa ulama berpendapat bahwa istri memperoleh setengah dari harta waris atau harta bersama karena suami dan istri sama-sama bekerja. Lalu yang sisa setengah harta waris tersebut baru dibagikan sesuai An-Nisa ayat 12 dan ayat 11. Mohon jawabannya. Ya, jadi ini kalau dalam kompilasi hukum Islam, ya kompilasi hukum waris di dalam peraturan yang ada, yang sependek yang kami tahu adalah memang seperti itu. Jadi kalau ada istri bekerja, istri berpenghasilan, istri berpendapatan, kemudian harta bercampur, bagaimana cara mengelolanya ini? Bagaimana cara menyelesaikan harta gonogininya ini?
Ya katanya dengan cara dibagi dulu setengah itu milik istri dan setengah lainnya ini baru menjadi milik ahli waris. Yang boleh jadi di situ juga nanti istrinya dapat, tergantung nanti keadaan. Jika yang meninggal punya anak maka istri dapat 1/8. Namun jika yang meninggal tidak punya anak, istri mendapatkan sekitar jika yang meninggal nggak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Jika meninggal punya anak maka istri dapat 1/8. Begitu ya. Baik, dan ini pertanyaan dari Ibu Ira Kuswira. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kurang menangkap. Kalau mantan istri nggak dapat kan ya Ustaz? Kalau anak tiri dari mantan istri dapat nggak Ustaz? Untuk anak tiri dapat nggak Ustaz? Kalau anak angkat nggak dapat kan ya? Mohon jawabannya. Ya baik, Ibu Ira Kuswira, bagaimana dengan pertanyaan ini? Ya, pertama saya katakan, mereka yang tidak dapat warisan itu diantaranya adalah mantan. Baik mantan suami maupun mantan istri. Ya, mantan suami, mantan istri nggak dapat. Tapi dia kan mantan terindah saya Ustaz. Mau mantan terindah, nggak indah, setengah indah, nggak dapat. Karena sudah statusnya infisal hilz zaujiyah, yaitu terputusnya tali ikat pernikahan. Nah, dengan talak, dengan cerai itu. Mantan kan. Yang kedua, kalau statusnya itu adalah besan atau ipar, nggak dapat dia. Walaupun ada tali kekerabatan sekarang, tapi kalau dia ipar nggak dapat. Ya. Yang ketiga yang tidak dapat adalah jalur menantu atau mertua. Jadi yang meninggalnya adalah mertua, menantu sibuk, ya misalkan. Atau yang meninggalnya menantu, kalau menantunya orang kaya, mertuanya kok sibuk menghitung, ya. Ini juga nggak dapat. Yang selanjutnya adalah tiri, berstatus tiri. Ibu tiri, ayah tiri, anak tiri, itu nggak dapat. Ya, nggak dapat karena tidak ada alasan. Alasan tali nasab nggak ada. Alasan tali nikah kan yang dinikah ibunya. Ya, kalau ibunya dapat karena statusnya adalah istri. Tapi kalau anaknya nggak dapat, gitu ya. Baik. Begitupun sebaliknya. Kalau yang meninggal adalah anak, ya anak dari suami, maka ibu tirinya nggak dapat. Sebagaimana kalau meninggal anak dari istri, ayah tirinya nggak dapat, gitu. Karena yang menyebabkan seorang dapat satu diantaranya karena jalur pernikahan. Baik, siapa lagi yang nggak dapat? Angkat, berstatus angkat, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, nggak dapat ini. Nah, karenanya dari pertanyaan tadi bisa kita simpulkan berarti mereka tidak dapat bagian waris. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua jawaban ini bisa mencerahkan kita sehingga kita tahu mana pihak-pihak yang dapat warisan, mana pihak-pihak yang tidak dapat warisan, mana harta yang boleh dibagikan, berapa batasan dari pembagian, ya. Kemudian mana harta yang menjadi maksimal pembagiannya dalam wasiat atau hibah atau hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كي نحيي فينا الآن